Wa idza qala laka syaitanu idza lam yakunillah fi makani kadza wala jihati kadza fa ainahu. Wa idza qala lan ing dalem nalikane ngucap laka maring sira sapa asyaitanu syaitan ngucap idza lam yakun ing lafadz idza lam yakun ing dalem nalikane ora ono sapa Allahu Gusti Allah iku fi makani kadza ing dalem panggonan mengkene iku fi makani kadza ing dalem panggonan mengkene wala jihati kadza lan ora ono ing dalem arah-arah mengkene lan ora ono ing dalem arah-arah mengkene fa aina moko iku endi fa aina moko iku endi huwa utawi Allah. Wa idza lam yakun lan ing dalem nalikane ora ono sapa Allah iku ala surati kadza ing atase rupa mengkene wala ala sifati kadza lan ora ing atase sifat mengkene fa kaifah moko halih kaya apa fa kaifah moko halih iku kaya apa huwa utawi Allah. Fa ajibhu moko jawab sapa sira ing setan bi annahu kelawan sak temene kelakuan iku la ya'rifu ora bakal ngerti Allah ing Gusti Allah sapa illallahu angin Gusti Allah. Wal ya'lam lan becik weruwa sapa al-aqilu wong kang duweni akal anna kullama ing sak temene saben-saben barang yulkihi kang nibaaken ing ma sapa asyaitanu syaitan oleh nibaaken fi mahwah bihi ing dalem ciptane al-aqil iku innama huwa angin pestine utawi ma iku minal alami setengah saking alam. Wallahu ta'ala utawi Allah ta'ala iku laisa ora ono sapa Allah iku minal alami setengah saking alam. Wala yalzamu lan ora tetep apa intifa'ullahi ta'ala sepine Gusti Allah ta'ala sepine Gusti Allah ta'ala li adami idrakina krana ora anane nemune kita kun hadatihi ing sejatine zate Allah wa sifatihi lan pira-pira sifate Allah li'annahu krana sak temene kelakuan iku kodokoma teman-teman wis jumeneng apa al-burhanu dalil
apa al-burhanu dalil ala subutillahi ing atase tetepe Gusti Allah. Wa huwa utawi al-burhan iku tasarrufuhu oleh merintai Allah, iku tasarrufuhu oleh merintai Allah fil khalqi ing dalam makhluk, kaifa yasha'u halih kaya apa karep sapa Allah, kaifa yasha'u halih kaya apa karep sapa Allah, bayane min ijadin nyatane mawujudaken, bayane min ijadin nyatane mawujudaken wa i'damin lan nyepekaken, wa ihya'in lan nguripi, wa ihya'in lan nguripi, wa imatatin lan mateni, wa tausi'in lan njembaraken, wa tausi'in lan jembaraken, wa tadyiqin lan ngrupekaken, wa tadyiqin lan ngrupekaken fil rizki ing dalam rizki, walam yukallifna lan ora merti-merti ing kita, walam yukallifna lan ora merti-merti ing kita sapa Allahu Gusti Allah, ma'rifata kunhi dzatihi ing ngaweruhi sejatine zati Allah Ta'ala, ma'rifata kunhi dzatihi ing ngaweruhi sejatine zati Gusti Allah Ta'ala, wa sifatihi lan pira-pira sifati Allah, alasane ora merti-merti li ajzina krana apese kita, li ajzina krana apese kita andalika saking mengkono-mengkono makrifat, andalika saking mengkono-mengkono makrifat, fala ya'rifuh maka ora weruh kun hadzatihi ing sejatine zati Allah, ing sejatine zati Allah, wa sifatihi lan pira-pira sifati Allah, sapa illa huwa ta'ala angin Gusti Allah Ta'ala, sapa illa huwa ta'ala angin Gusti Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala laka syaitanu idza lam yakunillahu fi makani kadza, ketika ada setan yang berbisik terhadap kita, berbisik ke hati kita dengan bisikan demikian, ketika Allah tidak berada di tempat ini dan tidak berada di arah ini, fa'ainahu maka Allah di mana? Tentunya kita kalau berpikir terus-terusan tentang Allah, pasti kita akan diarahkan oleh setan ke pemikiran tersebut, pasti itu. Karena jangan diibarin, apapun yang berada di benak kita, sebedah nang ekran tak kuleban sampian, di hayalan kuleban sampian, pikiran kuleban sampian tentang wujudnya Allah, maka yakini itu bukan Allah. Itu kan kemarin kan. Entah dalam pikiran kita wujud sebuah cahaya, oh mungkin ini Allah, itu dalam pikiran kita, maka yakini pada saat itu cahaya yang sampean maksudkan itu Allah, itu bukan Allah. Ledeki setelah kita tetap berpikir tentang itu, pasti setan itu akan membisiki kita. Dek remah bisikan setan, men pancen Allah tade neng kenengan dia. Dek lauk tade, dek jedade, dek timur tade, dek barat tade. Dan Allah tidak berada di arah-arah itu. Maka di manakah Allah? Pasti kita akan berpikir ke sana lagi. Berada di mana pangeran? Itu okay? Ini salah satu bisikan setan nanti yang akan menggoda sampean dan juga akan membuat sampean tersesat jika
dituruti tanpa ilmu gitu ya. Terus setan juga akan membisikkan kepada kita, wa idza lam yakun ala surati kadza wala ala sifati kadza fa kaifahu. Mun pancen Allah itu ndak seperti ini bentuknya. Iya kan? Atau kriteria ciri-ciri Allah ndak seperti ini, maka seperti apa bentuk Allah? Nah ini kita digiring oleh setan untuk sesat nantinya. Men beda kerentek kayak gitu dalam ateh, maka di sini beda solusinya. Katakan kepada setan, bi annahu la ya'rifullaha illallah. Tidak ada yang tahu hakikat Allah itu kecuali Allah. Karena men akala manusia paksa aki ingin tahu tentang Allah itu tidak akan sampai. Seluruh apapun yang dimiliki manusia, baik zahir atau batin, panca indera zahir akadia merepat, akadia kopeng, elong, kemudian batin akadia ateh dan pikiran itu setujulah terbatas. Ndak usah jauh-jauh ke Gusti Allah ni ke manusia. Mekeren nasib abe marina nikah kita tidak akan tahu. Sampai-sampai malah berpikir tentang Gusti Allah. Wong mari nikah apa yang akan terjadi pada kita tidak akan tahu. Tidak usah yang belum terjadi, yang sudah terjadilah 1 bulan yang lalu atau 1 minggu yang lalu. Apa yang pernah terjadi pada kita mungkin lupa. Tidak akan ingat. Ini saya maksud akal manusia itu terbatas untuk menembus hakikat Gusti Allah itu tidak mungkin bisa. Detiman beda setan ngocak nang yatin sampean, bah man Allah tada nang dina nang dimah. Jaya celing akibat mata tak bisa. Terus man Allah bentuknya tidak seperti yang ada di pikiran, terus kayak apa? Ini digiring oleh setan. Giring sekiranya sampean tersesat hingga sampean itu kehilangan iman nantinya. Maka katakan tidak ada yang bisa tahu tentang Allah kecuali Gusti Allah sendiri karena manusia tidak mungkin sampai. Fahami? Ini manhaj ahlus sunnati wal jamaah. Jangan ikut madhab-madhab yang lain yang nantinya sampean terosaki mikir itu akan masuk ke dalam teori-teori mujassimah. Mujassimah itu meyakini si Allah itu punya bentuk. Allah itu seperti ini. Ya Allah punya tangan, Allah punya kaki. Padahal Allah mukhalafatul lil hawadis. Berbeda dengan makhluk. Makhluk endik tanang, Allah tidak punya. Harus beda namanya Tuhan dengan makhluk. Terus kayak apa? Pasti mikir kita. Wis tidak usah dipikir. Bahkan Gusti Kanjeng Nabi melarang kita untuk berpikir jauh-jauh tentang azat Gusti Allah. Kenapa? Akal tidak mungkin sampai. Melihat bagaimana Nabi Musa saja kalimullah itu beliau tidak bisa melihat Gusti Allah secara nyata. Bahkan ketika Allah mewujudkan zatnya di atas bumi, bumi pun gunung pun di atas gunung itu, gunung itu mendadak langsung hancur berantakan. Itu masih belum melihat Gusti Allah. Dan tatkala itu beliau kelengar sebelum melihat dan menyaksikan Gusti Allah. Pun ini yang harus kita yakini. Jangan sampai terpengaruh oleh godaan setan. Men sampean berpikir ke sana akhirnya tak bisa, carilah hal-hal yang sekiranya sampean lupa. Nyongok TV dah tidak masalah. Melekiran pikiran sampean depak terhadap hal-hal yang berkaitan dengan zat Allah. Aku baik kerja ban ganjan untuk menghilangkan itu semua. Wal ya'lamil aqil anna kullama yulqihi syaitan fi wahmihi innama huwa minal alam. Dan ketahuilah bagi orang-orang yang berakal gitu, setiap apapun yang setan masukkan ke dalam benak sampean, hakikatnya itu hal adalah alam, yaitu makhluk.
apa ibi setan yang nantinya digambarkan, digiring, dibisikkan ke dalam hati kita tentang sesuatu, maka yakini sesuatu itu adalah alam. Alam itu kullu ma siwallahi ta'ala. Setiap apapun selain Gusti Allah itu adalah alam, yaitu makhluk. Sehingga jangan diibarin kita berpikir mungkin Allah seperti cahaya, mungkin Allah seperti awan, mungkin Allah seperti rembulan, maka yakinin Allah tidak seperti itu. Karena itu termasuk tipuan setan. Gini, seni gini, ngakiki, cek sampai punya pikiran Allah itu seperti ini. Kita tidak pernah tahu Allah. Dan juga Allah itu sepi dari jihah. Munazzahun an kulli jihatin. Jangan sampai kalian itu membiasakan diri Allah berada di atas. Ada biasa nak menabung kelasnya mana? Alah tenang, rukun masalah ngaji ya. Apa yang saya berdiri atas? Siapa saya berdiri atas? Begini banten. Apa seraki ke saya atas lah? Siapa saya berdiri atas? Kita berdoa di situ, tangan kita kok diangkat ke atas, Pak? Berarti Allah berada di atas. Ingat, kiblatud doa as-sama. Kiblatnya doa itu adalah langit, sehingga telapak tangan ini dihadapkan ke arah langit. Beda dengan kiblatus sholat. Man kiblat orang pejeng dia ke Ka'bah, bukan berarti Allah ada di Ka'bah. Ini semua kiblat, arah untuk mempersatukan umat dan merapikan umat di dalam ibadah. Setuju kompak ngadep ke arah kiblat kebi. Iman tak ada arah kiblat semacam ini, ya orang pejeng kalau senyaman. Berdesa pejeng tebdak ber, ya, dan berdesa pejeng boleh tebdak timur cepat depan. Ya cara pejengnya mana? Jadi Allah sedemikian mengatur kita agar kita rapi dalam ibadah, termasuk doa itu. Wallahu ta'ala laysa minal alam wa la yalzamu intifa'ullahi ta'ala li'adami idrakina kun hadzatihi wa sifatihi li'annahu qad qamal burhan ala subutillah. Bukan berarti kita itu tidak bisa melihat Allah lantas Allah itu tidak ada. Kayak ini mata jika tidak menemukan Allah langsung kita berpikir Allah itu tidak ada, bukan berarti demikian. Sekarang gula tanya ke sampean, angin itu bisa dilihat apa tidak? Tapi sampean yakin ada apa tidak angin? Ruh bisa dilihat apa tidak? Tapi sampean yakin ada ruh apa tidak? Semua tak bisa dilihat itu bukan berarti tidak ada. Kayaknya ini. Jangan disimpulkan dengan sangat-sangat ringkas gitu, okay? Sederhana mungkin, cuman mentek celingaki merepat berarti tak ada. Ya gampang apa ilah padan sampean main tekan yang kita kanjana. Celingaki dak lauk tak padeng, dak timur tak padeng. Ternyata beda dengan beban berumah. Apakah tanpa sampean sadari kanjan sampean setak padeng itu dikatakan tidak ada? Ada. Pada benar jin itu bisa dilihat apa tidak? Tidak bisa dilihat. Tapi sampean yakin ada apa tidak? Berarti man sampean yakin tak ada jin, orang kesurupan itu apa? Dharma orang kesurupan. Ageje berarti. Pon. Jadi itu kesimpulannya. Bukan berarti man abah ni ketak padeng pengiran, tak tahu hakikat Allah, menunjukkan si Allah itu tidak ada, bukan. Karena panca indera kita itu terbatas, tidak bisa mencakup hakikat Gusti Allah. Pon. Terus yang perlu sampean yakinin boleh, sudah ada dalil yang jelas tentang adanya Gusti Allah melalui nas Al-Quran dan nas hadis. Dan kita secara dalil akli sudah percaya cuman Allah itu ada.
Buktinya Allah itu memberikan pengaturan atas dunia, menghidupkan orang, membunuh orang, mematikan orang maksudnya. Terus memperluas rezeki orang, mempersempit rezeki. Semua yang terjadi itu adalah kebebasan pengiran. Lah umpama tak ada pengiran, ya tak ada orang mati, tak ada orang lahir. Gitu, hakikatnya demikian. Karena apapun yang terjadi, pasti di situ khalaqahal wujud, la khalaqahal adam. Diciptakan oleh sesuatu sebedah. Tidak mungkin sesuatu terjadi bumi ariyah ciptakan oleh sesuatu sesobung. Berarti menunjukkan Allah secara akal Allah itu pasti ada. Buktinya pada saya lahir, pada saya mati dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillah.